kembali lagi di PIS, Podcast of Economic and Accounting Creative episode 10 bersama saya Awinda. Dan tentunya episode-episode PIS sebelum-sebelumnya menghadirkan bintang tamu yang spesial, yang mana bintang tamu ini menginspirasi dan memberi motivasi teman-teman yang di rumah nih. Dan kali ini mungkin kalian nggak asing lagi nih sama bintang tamu, hari ini. Yang mana beliau merupakan, seorang dosen sekaligus koor prodi dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Siapa lagi kalau bukan Pak Rudi. Halo Halo pagi, Pak ini Rudi, masih pagi gimana? ya? Ya masih Pagi, pagi ya. oke pagi. Oke, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, hari ini baik, Baik. semangat. Apalagi semalam Ya. saya nggak bisa tidur, Kenapa tuh Bapak? karena kok kayaknya saya dapat undangan ya dari Eh, HMJ ya. Akhirnya sudah ada benar nggak bisa firasat tidur, ya? deg-degan. Iya. Zaman kecil kita kalau mau Mmm, jalan-jalan tamasya kan biasanya begitu iya, nggak bisa tidur. Sama hari ini, tadi malam saya nggak bisa tidur. Kemudian mhm. karena ingat hari ini diundang di HMJ Ekonomi dan Iya, Akuntansi. Terima excited kasih sekali ya, undangannya. iya, sama-sama Ya. Bapak. Ya, karena bintang tamu kali ini merupakan Pak Rudi nih, yang merupakan, dosen dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Tentunya topik yang akan kita bahas kali ini nggak jauh-jauh nih Pak, dari perekonomian. Ini kalau Ya, ngomong ekonomi ini kadang-kadang sulit ya. iya, Karena kadang-kadang orang kalau dibilang ekonomis banget iya, dikira pelit kan begitu kan. iya anak Kan ekonomis iya nih gitu. iya jadi sering jadi brand itu di anak-anak di luar fakultas ekonomi, Mhm. pokoknya kalau sudah anak ekonomi katanya pelit padahal kan enggak. Iya, benar sekali apa yang dibilang sama Pak Rudi. Jadi kita ketahui nih Pak, saat ini dunia perekonomian kan sudah sangat maju, yang mana dalam perkembangan dan kemajuan ini tidak pernah lepas dari peran teknologi Bapak dalam penerapannya seperti itu ya. Jadi topik yang akan kita bahas kali ini adalah ekonomi digital Bapak. Sebelum kita, lebih jauh nih ya, membahas tentang ekonomi digital, mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sih ekonomi digital tersebut gitu? Waduh, ini kalau berbicara ekonomi digital bisa 3 hari 3 malam Iya. nih nggak selesai-selesai ya. Apalagi kalau sekarang kita Mhm, kaitkan sama teknologi, tadi sudah disampaikan. Mungkin podcast kita hari ini pun karena mhm. teknologi. Iya, Kalau benar. dulu kita mau bisa talk show begini kita harus ke radio. Kalau sekarang kan bisa Iya. dalam setup kecil kita bisa melaksanakan talk show. Oke. Mhm. Thank you tadi pertanyaannya terkait dengan ekonomi digital. Memang konteks Mhm. ekonomi kan tidak akan terlepas dari kehidupan manusia ya. Iya, benar Yang namanya sekali. manusia itu pasti akan menjadi konsumen, di Mhm. mana konsumen jadi salah satu kegiatan ekonomi. Ada Mhm. distribusi, kemudian Mhm. ada produksi, dan saat ini kita pun sedang melakukan kegiatan ekonomi kan, lagi mengkonsumsi Mmm. mikrofon nih, ada Oh, yang lagi iya, mengkonsumsi suara dan lain benar sebagainya. Nah, sekali. karena perkembangan itu mulai dari revolusi Mmm. industri satu, kemudian 2, 3, 4 sampai sekarang menyongsong ke yang kelima, tentu dalam setiap perkembangan itu akan dibarengi oleh teknologi. Mhm. Bedanya sekarang pada saat kita masuk ke era 4.0 ini ada perkembangan informasi yang digunakan melalui big Mmm. data. Nah, Mmm. big data inilah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Kadang kita duduk di sini, Mmm. big data kita sudah jalan kemana-mana. Kita update status ya, kita posting Mhm. sesuatu di Iya. mana misalnya di Instagram, di Facebook. Kalau ada yang masih pakai Facebook, kayaknya mahasiswa sudah nggak pakai Facebook. Jarang Jarang ya. ya, dosen-dosen biasanya, atau di Twitter. Sekali kita posting kan tentu banyak data kita ya sebenarnya Iya. yang bertebaran di sana, yang Mhm. mungkin bisa menjadi salah satu komoditas industri. Nah, di era ini maka ekonomi akan beriringan dalam perkembangan teknologi itu. Mhm. Kalau dulu kita berbicara ekonomi maka akan terjadi interaksi ya. Kan transaksi itu transaction, berarti ada perpindahan, aksi perpindahan yang terjadi antar mungkin pembeli kemudian antar penjual. Kalau Mmm. sekarang kan bisa terjadi melalui platform digital. Misalnya kita tidak pernah ketemu dengan seorang produsen tapi kita begitu sering mereka suplai barang kita, tapi mungkin Mhm. wujudnya kita nggak pernah ketemu, hanya suara saja. Mhm. Kemudian dalam konteks lain kita banyak memiliki modal, misalnya resource dalam bentuk capital, dalam bentuk uang misalnya, yang kita coba investasikan. Bahkan kita bentuk dari saham tidak pernah lihat, tapi Mmm. uang itu terus beredar. Modal yang kita berikan, modal yang kita Mhm. investasikan dalam bentuk saham terus beredar. Dia beranak atau dia malah berkurang Mmm. value-nya, tapi kita tidak pernah melihat.
Nah, dalam Hmm. konteks itulah ekonomi digital menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena dalam konteks ini ekonomi harus mampu mengikuti perkembangannya, di mana perkembangan saat ini adalah semua berbasis digital. Apalagi kalau Hmm. kita ikuti kan saat ini kita memasuki masa Internet of Things kayaknya. Mm-mm, Orang iya, akan lebih memilih membeli paket data daripada membeli nasi bungkus. Dan iya itu benar sekali. konteksnya gitu. Iya benar. Jadi terkait banyaknya ekonomi digital yang sekarang digunakan oleh masyarakat luas, Bapak. Mungkin kapan sih ekonomi digital ini dicetuskan dan mulai dari mana itu, Pak? Ini pertanyaannya sama seperti pertanyaan Mhm. lebih dulu telur apa ayam Iya, gitu. Nah, ini kalau sedikit dicari bingung. mungkin dari berbagai macam prasasti atau kalau kita ini ya atau Mhm. dalam konteks lain evidence atau bukti terkait dengan kapan mulainya tentu tidak ada waktu khusus. Tapi pada saat kita Oh. memasuki apa namanya perkembangan industri inilah kita sudah mulai masuk di mana ekonomi digital. Ekonomi digital paling paling terasa saat ini adalah dalam aktivitas kalau mahasiswa itu kan biasa aktivitas konsumsi, Mhm, aktivitas iya. konsumsi. Jarang ada mahasiswa yang bawa duit cash karena memang nggak punya duit. Anda maaf. Jarang jarang ada mahasiswa yang bawa duit cash, biasa menggunakan e-money begitu atau Iya, e-wallet karena lebih biasanya. simpel ya, Lebih Bapak, simpel, ya, lebih simpel. heeh. Jadi lebih gampang minta sama orang Mhm. tua kan. Tinggal minta top up dong kan begitu Nah, kan langsung benar. diisi ya. Jadi mulai saat itulah Mmm. sudah mulai memasuki apa namanya era digital untuk ekonomi. Mmm. Dari berbagai aktivitas itu sudah bisa terlihat aktivitas ekonomi yang diikuti dengan atau Mhm. menggunakan digital. Itu sudah mulai disebut Mmm. dengan ekonomi digital. Kalau kita runut lagi dalam sejarah, maka hal itu berbarengan dengan pada saat kita mulai masuk di revolusi industri 3.0, apalagi sekarang merebak di NDR apa ekonomi industri 4.0. Ini menjadi 4.0. bagian tidak terpisahkan saat semua orang berbicara digital is number one atau Internet of Things is number one, maka semua aktivitas kita akan berbasis digital. Ya mungkin pada saat Anda atau kita semua mau makan, kita akan terpikirkan gimana caranya di depan kita sudah ada makanan tanpa berpikir bagaimana prosesnya. Kemudian Mmm. pada saat kita memerlukan tambahan dana misalnya, tambahan dana kita tidak pernah mungkin kalau mahasiswa itu kayaknya ada yang banyak itu ya cari pinjaman-pinjaman online sepertinya loh ya, Iya. sepertinya. Nah, itu kita tidak pernah tahu siapa yang memberi kita pinjaman. Kita hanya tahu Mhm, iya bahwa bener. lembaga pemberi pinjaman kita adalah A, B, C atau D. Tapi kita tidak pernah tahu dan dalam konteks ini kita mendapatkan manfaatnya di sana. Cukup menyetorkan nomor Mmm. rekening, kemudian kita dapat apa namanya? Top up saldo misalnya atau kita pinjam apa namanya? Nominal sesuai dengan pinjaman kita. Oke, tadi itu tadi ya penjelasan dari Pak Rudi ya, kapan, ekonomi digital itu mulai muncul Bapak ya. Terkait Betul. munculnya ekonomi, digital ini, apa sih plus sama minusnya Bapak? Gitu, mungkin bisa dijelaskan agar teman-teman di rumah tahu juga ya? Nah, ini kalau plus minusnya kompleks ini. Karena Mmm, setiap apapun kan pasti ada plus dan minusnya iya ya. benar sekali. Kita banyak punya uang, plusnya ada, minusnya ada. Kalau dalam konteks ekonomi digital, Mmm. tentu saat ini generasi kita gitu ya, mahasiswa atau saya pun mungkin masih berada pada posisi followers, masih berada pada posisi mengikuti. Mmm. Sebagai pengikut belum menjadi leader. Sehingga yang pertama itu terkait dengan dampak positifnya, maka ini membantu kita dalam beraktivitas ekonomi tentunya. Kalau kita jeli misalnya dalam konteks sebagai seorang produsen, maka produsen yang bisa memanfaatkan digital, bisa berjualan dengan apa namanya dengan lebih mudah, kemudian mencari barang dengan lebih Mhm. mudah. Jika kita kaitkan dalam konteks kita konsumen, maka kita akan lebih mudah untuk mendapatkan barang, dapat lebih mudah untuk mendapatkan informasi tentang barang misalnya. Tapi dalam konteks lainnya dampak negatif itu beriringan dengan kita. Apalagi pada saat kita tidak bisa mengikuti perkembangan ini menjadi hal yang semakin apa namanya menyudutkan kita. Kenapa saya bilang demikian? Karena sejauh ini
kita kan masih berada pada orang yang memanfaatkan dari ekonomi digital, bukan orang yang mengembangkan ekonomi digital ya. Sehingga sebagai seorang mahasiswa tentu, apalagi saya mungkin ya, saya kan juga bagian dari konsumen atau bisa menjadi konsumen dalam kondisi ini, maka yang paling tepat adalah kita mampu memanfaatkan dengan bijak. Kenapa? Karena pada saat kita mengenal ekonomi digital, contoh sederhana adalah berkembangnya e-commerce sekarang. Berkembangnya e-commerce menjadi sebuah kebiasaan mungkin bagi kita untuk menjadi seorang konsumen yang memiliki akses tidak terbatas atas informasi barang. Maka itu akan berimbas pada pola konsumsi kita. Pola konsumsi kita akan berimbas. Hampir setiap orang mungkin punya platform e-commerce di masing-masing handphone yang biasanya akan dilihat kalau tidak ada kegiatan. Nah, sebenarnya di sana itu kan produsen yang mampu memanfaatkan dampak positif ini akan mengenai dampak negatif ke kita. Kenapa? Pada saat kita melihat barang, oh ini ada barang A, kemudian kita scroll ada barang B, ya sudah, karena kita nggak punya uang misalnya, kita tinggalkan. Kemudian besoknya lagi dibuka lagi, sepertinya saya dapat lihat lagi, oh kok kayaknya bagus, kita lihat review kayaknya bagus, loh kok ada fasilitas apa, misalnya cicilan dan lain sebagainya. Akhirnya mempengaruhi pola konsumsi kita kan, kita kena impulse buying, kita kena rencananya nggak belanja tapi belanja. Seperti sering kalau misalnya mahasiswi itu jalan-jalan ke mall, lihat ada sepatu kan, bagus kayaknya, udah lewat, loh saya belum punya warna pink padahal sepatunya sudah 10 di rumah, kan bagian dari itu. Sehingga yang paling terasa adalah perubahan pola konsumsi di masyarakat. Nah, tidak terlepas kita juga sebagai bagian dari masyarakat juga akan terkena imbas itu. Kemudian terkait dengan investasi misalnya, di ekonomi digital diberikan kemudahan atau kita merasakan manfaat kemudahan dari ekonomi digital dalam investasi. Maka kalau kita berbicara positifnya, kita bisa melakukan investasi dengan mudah dan di mana saja. Tapi negatifnya mungkin kita harus lebih selektif lagi dalam berinvestasi, karena semakin banyak sekali platform yang menawarkan investasi dalam berbagai macam bentuk, dalam berbagai macam pola, dalam berbagai macam perjanjian kerjasama misalnya dengan kita, dan bahkan dalam berbagai macam tingkatan investasi, mulai dari 100.000 sampai ratusan juta atau miliar, itu mudah kita akses. Kondisi ini yang dampak negatif di kita adalah mungkin ya sebagian dari kita akan memiliki rencana untuk berinvestasi, sehingga karena semakin banyak pilihan kita cenderung tidak memperhitungkan dengan siapa kita akan berinvestasi atau dengan apa kita investasi. Peluang investasi yang besar tadi menjadi dampak negatif nantinya pada saat kita tidak selektif dalam melakukan investasi. Sehingga pola konsumsi tadi juga akan mengalami pergeseran ya, menjadi positif dan negatif juga bagi kita. Kemudian di pola investasi juga demikian, ada dampak negatif, ada dampak positif, dan yang lagi satu adalah perkembangan ekonomi digital itu memberikan kita kemudahan yang diberikan kepada kita dalam satu jari. Misalnya kalau kita akses banyak informasi ya terkait dengan ekonomi, itu juga memberikan dampak positif. Tapi diingat, setiap dampak positif punya negatifnya di sana. Kita menjadi ada perubahan gaya hidup di sana. Perubahan gaya hidup yang cenderung mengarah kepada kecenderungan kita mengikuti arus dari ekonomi digital. Oke, tadi itu ya tadi penjelasan dari Pak Rudi Panjang mengenai panjang ya, sekali terlalu Pak. pendek, harusnya disingkat. Dari dampak positif dan negatif ya Pak adanya ekonomi digital. Nah, karena dari tadi kita bahas mengenai ekonomi digital secara umum nih Bapak. Mungkin menurut Bapak bagaimana sih perkembangan ekonomi digital di Indonesia sendiri menurut dari pandangan Bapak? Ekonomi digital, saya contoh misalnya dalam perdagangan. Perdagangan nih. Punya akun Facebook? Saya nggak punya Nggak Bapak. punya. Dari awal nggak punya? Dulu sempat punya tapi nggak Tahun aktif. berapa kira-kira? Tahun berapa ya?
Sepertinya kalau nggak salah 2014, 2015 Oh, itu. 2014. 2014. Jadi saya pertama punya akun Instagram itu tahun 2012. Punya akun Facebook kalau tidak salah di tahun 2008. Jadi kita sebut itu adalah media sosial. Iya. Ya, kita sebut media sosial di mana penyedia layanan itu mengembangkan kedua contoh tadi ya sebagai media untuk bersosialisasi, kan sebutannya media Iya. sosial. Dalam satu forum saya pernah menyampaikan di beberapa kira-kira 10 tahun yang lalu, saya menyampaikan bahwa sebenarnya kita bisa memanfaatkan loh media sosial sebagai apa namanya media untuk mohon maaf berjualan ya, Iya berjualan. benar. Waktu itu konsep saya masih ditentang oleh beberapa orang yang saya ajak diskusi waktu itu karena memang media sosial. Kemudian seiring perkembangan ternyata memang media sosial lah menjadi bagian dari perkembangan ekonomi digital. Contoh dalam menjual barang. Kalau dulu orang akan posting gambar itu menyatakan di Instagram misalnya, saya berada di sini sedang ngapain. Ya kan kalau dulu kita ada tag location, kemudian kita berikan Iya. caption di sana kan. Tujuannya biar orang tahu kita pernah ke sini atau dengan bahasa kita yang sederhana, titip di sini kan begitu biasanya ya. Save di sini aja. Cuma menandakan kita pernah ke sana. Kemudian sekarang kan berubah. Tidak hanya untuk menandakan kita sedang di mana dan ngapain, tapi ternyata kita punya apa dan boleh diapakan. Dalam konteks ini yang saya maksud adalah produk. Oh iya, Ya, benar produk. sekali. Misalnya kita hari ini nggak ada kerjaan bikin rajutan. Kemudian rajutan kita posting kan apa namanya hasil kreativitas hari ini. Itu masih polos tuh, masih polos belum belum berbicara tentang menjual dan lain sebagainya. Mulai beberapa postingan selanjutnya sudah mulai dalam konteks segini. Pre-order bisa dalam bentuk apapun begitu kan, misalnya dalam akhirnya bisa dipakai jualan di sana. Kemudian di ekonomi digital juga selain terkait dengan penjualan tadi, maka dalam transaksi ini bisa kita lihat dari penggunaan ATM. Bagi kita yang memiliki ATM sebagai kartu debit itu mungkin tidak banyak orang sekarang yang berkunjung ke ATM karena ada layanan mobile banking. Ini bagian dari ekonomi digital. Dalam konteks lainnya juga pada saat kita melakukan transaksi tidak banyak orang yang akan ke teller atau tidak banyak juga orang yang akan bertransaksi secara cash. Terus dalam kaitan tadi penjualan, dalam kaitan pembelian di ekonomi digital kan begitu memanjakan konsumen pada saat bertransaksi, membayar tidak terasa ya. Pada saat kalau kita berbelanja mengeluarkan uang 100.000, sepertinya terasa uangnya habis 100.000. Iya, berat sekali ya 100.000 rasanya. Jadi waktu kita ngasih gini kan, aduh ini uang di dompet mana Yang nipis. merah lagi. Tapi kalau dalam konteks kita pakai transaksinya digital kan tidak terasa uangnya. Tidak Iya. terasa tiba-tiba aja pokoknya sudah berkurang 100.000, berkurang 200.000 sampai akhirnya saldonya minus. Nah, itu bagian dari kondisi yang terjadi sekarang. Saya merasa demikian, nggak tahu kalau mahasiswa nanti gitu nggak juga. Saya juga merasa Bapak. Merasa nggak punya duit. memang ya kondisi itu yang bahkan banyak orang yang sekarang itu apa ya merasa lebih sulit mengatur kan. Karena adanya kemudahan saya kok lebih sulit mengaturnya. Kemudian saya kok lebih sulit membatasi diri begitu konteksnya. Kira-kira gitu. Oke. Jadi dalam apa namanya tantangan yang dihadapi apakah ada ya tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia terkait perkembangan ekonomi digital ini Bapak? Menurut Bapak sendiri? Kira-kira gimana? Pasti ada sih. Oh, pasti ada kan, jawabannya sudah ada berarti ya, karena ini namanya apa namanya perkembangan. Dalam setiap perkembangan itu pasti akan ada tantangan di sana. Tantangannya seperti saya bilang tadi, konteks sekarang mungkin kita menjadi seorang pengguna ya, menjadi seorang pengguna, belum sebagai creator, belum sebagai leader. Maka tantangan paling utama adalah bagaimana menjadi pengguna yang bijak pada saat
misalnya bertransaksi. Bagaimana kita menjadi investor yang bijak misalnya pada saat melakukan investasi. Bagaimana menjadi seorang produsen atau seorang seller yang bijak apabila kita dalam kaitan penjualan barang. Bijak yang saya maksud adalah bijak terkait dengan penggunaan alokasi sumber daya yang kita miliki, misalnya capital kita yang kita miliki, resource kita, misalnya kita memiliki beberapa aset misalnya. Jadi kata kuncinya adalah tantangan itu pasti ada, tapi sebisa mungkin kita menyikapi dengan bijak. Misalnya membeli barang, bijaklah membeli barang, menjual barang, bijaklah menjual barang, berinvestasi, bijaklah dalam berinvestasi. Itu Seperti mungkin tantangannya. Oke. Lalu selanjutnya, bagaimana sih caranya mendapatkan peluang yang pas Bapak, agar memiliki kecenderungan yang tinggi dalam meningkatkan perekonomian? Wah, ini nih konteksnya lebih luas lagi nih. Sudah berbicara meningkatkan perekonomian berarti cuan nih. Benar sekali. Memang kalau kita lihat kan eh, dalam perkembangan teknologi ya, dalam perkembangan teknologi. Kalau dulu misalnya saya zaman SMP itu punya email Yahoo itu sudah dipajang di mana-mana. Di zaman itu eh, beberapa orang itu akan pasang stiker di mobil www begitu biasanya itu zaman keren. Website ya, website. Email waktu itu disediakan Yahoo, kemudian belum ada Google, mungkin belum familiar di kita. Kemudian mulai merebak adanya Google. Nah, pada saat kita saat ini berada pada posisi atau ekonomi digital, maka yang menjadi peluangnya adalah kita harus betul-betul mampu untuk mengikuti arus. Misal kita menjadi seorang konsumen, maka konsumen yang tahu arus. Kenapa saya katakan arus? Karena sekarang kan banyak sekali atau meluas informasi untuk mendapatkan barang. Dengan mudah kita mendapatkan barang. Kemudian kalau dalam kaitannya untuk perekonomian, berarti kita berbicara bagaimana era ini bisa mendatangkan misalnya pendapatan ke kita atau mendatangkan manfaat ekonomi ke kita kan, itu misalnya. Misal dalam konteks pendapatan tentu ada opsi, yang pertama adalah investor, kemudian yang kedua adalah menjadi seorang produsen. Nah, produsen dan investor saat ini adalah produsen yang mampu untuk tanggap terhadap kondisi perubahan, kondisi kekinian, kalau dalam bahasa anak muda trending. Ya, pakai trending. Misal kita kalau dalam website misalnya, gimana sih cara kita agar website kita pada saat di search di Google misalnya, karena Google yang paling familiar di kita, di search di Google muncul paling atas, trending. Seperti orang kalau bikin YouTube itu dia akan pasang atau bikin judul subtitlenya dia adalah subtitle yang kekinian, yang ditunggu-tunggu, cetar gitu misalnya kan, orang akan mencari. Ya, demikian juga di penggunaan platform e-commerce maupun di media sosial dalam penjualan. Kan kita bisa dapat manfaat itu atau lihat peluang itu kan dari sana. Sekarang apa yang sedang trending misalnya? Yang trending misalnya baju BTS ya, betul ya, BTS. Ya, BTS Bapak. BTS ya. Ya, saya tahu BTS itu dari TV. Jadi misalnya BTS yang lagi trending, maka kita bisa fokus pada penjualan BTS. Nah, tapi tidak serta-merta kita setiap jual BTS itu bisa langsung trending juga kan? Karena trending yang akan trending adalah trending yang mengikuti trending. Maksudnya begini, penggunaan media sosial, misal contoh sederhana ya, penggunaan media sosial sebagai sarana penjualan. Maka pada saat kita posting itu kan mungkin terpush di akun kita dan akan terlihat di followers kita kan, gitu ya biasanya ya, di Instagram itu terpush di followers kita. Hanya saja postingan itu akan hilang seiring waktu kan, seiring waktu, sehingga kita perlu update lagi ke trending tadi, update lagi sehingga naik lagi, dia naik dan seterusnya. Atau pada saat kita menggunakan YouTube, kan YouTube bisa jadi tambahan pendapatan ya sekarang ya, bisa. kayaknya ya.
Kalau Bisa di sih, Pak. HMJ dapat pendapatan nggak dari itu? Saya kurang Oh, tahu ya. oh belum ya. Followersnya belum banyak. Subscribernya Eee, belum banyak. Belum terlalu, Bapak. Padahal mahasiswa paling banyak ini kayaknya. Iya. Tinggal diwajibin ini ya, tinggal ya Ya, admin ya tinggal diwajib follow aja, subscribe ya. iya, subscribe and Heeh. follow Ya gitu. kalau kalau nggak ada apa namanya, kalau nggak subscribe berarti nggak dapat SKP gitu bisa. Iya. Kan bisa dapat pendapatan lumayan di HMJ, apalagi ada kegiatan podcast begini, kemudian ada kegiatan lainnya. Mmm, Kan itu bagian dari pendapatan, kita lihat peluang iya, misalnya. bener kali peluangnya. Pernah jualan? Saya untuk jualan dulu pernah sih, Dulu Bapak, pernah. karena, apa ya, kan ibu di rumah tuh sempet Heeh, buka warung, heeh. jadi sempatlah bantu-bantu. Oh, itu peluang itu. Karena ternyata pada saat misal contoh sederhana saya apa namanya ke Denpasar gitu, sampai di Mhm. Denpasar kok ingin makan rujak kuah pindang tuh. Tahu tahu Rujak tahu. kuah pindang. Saya searching ternyata jual juga, ternyata ada rujak kuah pindang begitu. Atau Mhm. kadang-kadang kita makan kalau di daerah saya orog-orog, kamu tahu nggak ya orog-orog? Orok-orok Makanan apa manis pokoknya nasi kemudian dari beras ya, mhm. dari beras isi kelapa. Saya searching, Oh. saya cari itu karena lagi pengen, ternyata ada yang jual. Mmm, Padahal sederhana kan. Artinya kalau kita berbicara peluang, semua itu peluang. Cuma bagaimana mhm. kita menunjukkan apa yang kita miliki itu biar bisa diakses lebih luas, karena Internet of Things sekarang kan mau jualan bisa, eee, bahkan itu kalau nggak salah itu jasa pengetikan aja sudah bisa dijadikan peluang Mhm. sekarang kan. Saya punya mahasiswa itu desainer desainer kemudian dia freelance, dia ikut di mana salah satu website sebagai desainer. Jadi kalau dapat orderan dia akan kerjakan, setelah orderan selesai Mmm, dia akan dapat pendapatan dari desain yang dia buat. Padahal dia sama sekali tidak pernah tahu siapa pemilik websitenya, mhm. kemudian pemesannya pun dia tidak tahu, kan begitu. Mmm. Karena sudah melalui vendor. Itu peluang juga yang bisa Jadi kita peluang dapat. tuh bisa datang dari mana aja, Bapak, ya? Peluang bisa datang dan kita ciptakan sebenarnya Iya, kan ya, bisa kita ciptakan juga peluang itu mmm, kalau kita betul-betul ini apa namanya mampu melihat lebih luas gitu mhm. kira-kira. Oke, jadi, apakah dengan teknologi ini, yang berkembang pesat ini dapat memunculkan ekonomi digital? Tentu membutuhkan waktu untuk transisi tersebut, Bapak, ya tentunya. Jadi di mana transisi ini dari ekonomi yang tanpa digital menjadi yang digital, tak luput dari masyarakat yang ada yang ketinggalan, ada yang dapat mengikuti dengan trennya, Betul, Bapak, betul, heeh. betul. Lalu bagaimana sih kita menghadapi hal tersebut? Kondisi ini terjadi Mhm. pada saat waktu itu pernah ada kebijakan bayar parkir pakai QRIS, pernah dengar ya? QRIS itu seperti apa, Bapak, ya? QRIS itu barcode yang Oh, dimiliki oleh masing-masing akun yang kita bisa gunakan sebagai apa namanya media bertransaksi. Barcode itu kan semacam eh, apa namanya kode untuk menuju ke akun bank. Setiap mmm. orang punya, setiap orang punya. Kita pun punya barcode. Sorry, QR. Jadi pernah ada sebuah di suatu daerah itu pernah ada kebijakan parkir pakai QRIS, ya, pakai Mhm. QRIS. Itu bagian dari perkembangan ekonomi digital. Hanya saja ternyata tidak semua siap dengan kondisi itu. Akhirnya kebijakan itu tidak bisa jalan. Ya. Di beberapa tempat untuk membantu mengembangkan apa namanya UMKM, membuat sebuah lokasi food court misalnya atau sentra UMKM di mana dalam setiap bertransaksi itu menggunakan QRIS ya. Menggunakan QRIS sampai akhirnya tidak semua bisa Mmm, menggunakan, akhirnya tidak siap masyarakat. Karena perkembangan sampai saat ini kan eh, masyarakat kita seperti seperti yang kita ketahui bersama, ada masyarakat generasi Z, ada iya. masyarakat milenial, kemudian ada masyarakat oldies ya. Masyarakat Mmm, oldies itu mungkin masyarakat yang belum bisa bukan belum bisa, masyarakat yang pada saat dia tumbuh berkembang itu tidak berada pada zona yang berbasis internet. Generasi itu yang lebih sulit melakukan perkembangan oh atau iya. mengikuti perkembangan. Kalau mahasiswa saya yakin udah gampang
kan tidak juga. pernah minta diajari kirim WhatsApp sama orang tua kan ya, Iya, nggak nggak pernah, pernah. orang tuanya Sudah minta minta iya diajari. bener. Kalau yang bikin akun apa Gmail siapa sendiri kan, Sendiri. kalau orang tua dibuatkan. Iya biasanya minta tolong Nggih, seperti itu. artinya mahasiswa lebih siap Iya. dalam kondisi itu karena dalam konteks Mm-mm. seperti penjelasan saya di awal berbicara ekonomi digital, maka mulai berkembangnya itu pada saat revolusi industri 3 sampai dengan 4 dan ditandai dengan penggunaan Internet of Things. Oke. Jadi nggak terasa nih Pak ya selama hampir 30 menitan kita Sudah berbincang 30. tentang iya. 30 30. menit Kak? Iya, 30 menit Bapak kita Oh, pantas sudah berbincang. silang-silang Iya. begini. Asik sekali perbincangan kita sampai lupa waktu. Oke. Ya. Jadi itu tadi penjelasan dari Pak Rudi ya mengenai apa itu ekonomi digital, bagaimana kita menghadapinya ya agar siap sebagai anak muda. Nah, mungkin sebelum kita closing nih Pak podcast pada episode hari ini, mungkin Bapak bisa memberikan closing statement nih kepada teman-teman yang di rumah. Kalau closing statement ini berarti kata-kata mutiara nggak? Iya, benar sekali. Mungkin yang bisa memotivasi nih. Ya. Jadi terima kasih. Ini closing statement tentu dalam kondisi saat ini sebagai generasi yang berada pada zona digital saat ini dan bagian dari perkembangan digital, maka pada saat kita belum bisa menjadi seorang kreator atau leader, maka cukuplah kita menjadi seorang user. Hanya saja user yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Misalnya sebagai seorang pengguna media sosial, gunakanlah media sosial dengan bijak. Demikian pula pada saat kita menggunakan media sosial untuk seperti tadi berdampak pada perekonomian, maka kita bisa gunakan media sosial untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Ya, saya pernah melakukan penelitian itu namanya strategi viral marketing. Viral marketing itu berlaku pada saat kita posting sebuah iklan, misalnya iklan atas barang atau barang yang kita jual, maka sekali kita post tanpa terasa postingan itu berjalan ke semua followers, padahal dari kita klik push sekali, maka jalannya itu ke, kalau saya kan banyak itu followersnya, kalau saya banyak followersnya, jadi sekali saya push maka langsung banyak penggemarnya Bapak ya. tampil di setiap enggak sih, juga saya beli kok followers. Langsung tampil langsung buka-bukaan di sini Bapak. Apa-apa. Kan lumayan, itu bagian dari proses kok, itu bagian dari proses. Hanya saja saya nggak tahu di mana sih tempat belinya. Saya kurang tahu juga Bapak. Saya baru berencana berencana. Artinya dengan sebagai seorang user yang bijak dan user yang mampu memanfaatkan dengan baik. Jadi itu tadi dari Pak Rudi ya, sebagai kita harus menjadi user yang bijak menggunakan teknologi. Jadi untuk menutup podcast pada episode kali ini, saya mewakili teman-teman Bapak mengucapkan terima kasih banyak. Teman-teman yang mana? Tepuk tangan yang lain. Yang di balik layar. Oh kan ternyata banyak. 1.500 ya. Iya, 1.500 penonton. Iya, oke. Mengucapkan terima kasih banyak Bapak karena telah menyempatkan hadir ya pada podcast kita pada kali ini. Sama-sama. Ya. Dan untuk teman-teman yang di rumah, jangan lupa like, subscribe, and comment ya pada channel YouTube HMJ Ekonomi dan Akuntansi. Dan sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Dan dadah semuanya. Oke Bapak, bisa dadah kamera. Halo.